Selamat pagi yang baru bergabung. Ini apakah ini Bu Hardiati atau Pak Hardiati ya? Seharusnya Bu Hardiati sih. Ibu, Pak. Ibu benar ya? Iya. Kemarin saya kemarin sempat ngobrol dengan Bapak Bapak guru namanya Bapak Warnita. Saya kira Ibu, ternyata Bapak. Aku salah, Bu. Ibu, Pak. Selamat tahun baru Bu Hardiati ya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat tahun baru juga. Selamat bergabung juga pada Pak Muhammad Yani. Bagaimana kabarnya Pak Muhammad? Selamat tahun baru, Pak. Mungkin sambil kita menunggu mulai ini, jika Bapak Ibu Guru ada sedikit pertanyaan-pertanyaan terkait teknis ataupun materi yang ingin ditanyakan dulu, mumpung tutor kita juga sudah standby di sini, boleh tanyakan dulu ya. Jika ada kesulitan pada latihan, atau teknik atau pengasihan LMS, boleh tanyakan sekarang. Silakan Bapak Ibu. Maaf, Pak. Ya, silakan Bu Maaf, Pak. Ardiati. Kalau saya kan sudah sampai yang scratch gitu ya, Pak. Mhm. Itu untuk pengiriman tugas itu bentuknya seperti apa ya, Pak? Pengiriman tugas itu bentuknya screenshot atau screen recording saja, Bu. Oh, Jadi cuma jadi screen. screen recording saja dalam bentuk video lebih baik. Nanti Oh, iya, setelah iya. itu filenya di-convert, Bu, menjadi bentuk RAR atau bentuk ataupun Ibu juga misalkan kalau Ibu sudah biasa pakai Google Drive atau Iya. penyimpanan cloud itu boleh disimpan di sana, Bu, nanti linknya dipaste saja. Oh, iya, iya. Iya, iya. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, saya lihat di sini sudah ada 12 orang ya, dan sudah mendekati jam 9.20. Mungkin untuk pertanyaannya kita tahan dulu ya, sampai nanti di sesi depan. Mungkin saya akan serahkan ke Kak Ola atau Kak Zafran untuk membuka sesi materinya ya. Silakan. Silakan Bu, langsung aja buat Mas Zafran dibuka materinya. Pada pertemuan kali ini kita bakal coba selesaiin sampai habis ya untuk yang Python. Kita bakal banyak bahas sesi-sesi kayak soal-soal, mungkin Bapak Ibu Guru ada belum nyelesain soal-soalnya, atau kalau bertanya via Slack dengan saya susah gitu ya, karena cuma via teks, nggak ada prakteknya, ini Mas Zafran bakal coba kasih algoritma-algoritmanya buat nanti bisa bahan untuk Bapak Ibu Guru mengerjakan. Kurang lebih itu, silakan pada Mas Zafran bisa dimulai. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya layar saya? Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Perkenalkan di sini saya Zafran dan di sini mungkin kita bakal berdiskusi ya terkait materi Python-nya ya untuk bagian yang akhir-akhir yaitu terkait list dan for loop. Tapi sebelum ke materi mungkin saya sedikit review dulu yang seharusnya sudah dipelajari ya supaya Bapak Ibu masih segar nih ingatannya. Karena kedepannya tuh bakal banyak dipakai ini. Yang pertama itu kemarin sudah belajar juga ya terkait loop. Jadi ketika kita punya program yang ingin kita jalankan berkali-kali, misalnya kita ingin melakukan print nih, print angka 1 sampai 100, itu kalau kita tulis secara manual itu memang bisa, tapi itu sangat sulit. Jadi biasanya kita gunakan itu kita gunakan loop. Jadi loop ini untuk mengulang perintah yang sudah pasti gitu. Dan yang kemarin sudah kita pelajari ini salah satu jenis loop ya, yaitu while loop. Jadi
while loop ini umumnya digunakan jika kita tidak tahu kapan berakhir loopnya, seperti itu. Jadi mungkin saya contohkan. Untuk loop sendiri kemarin ini ya, misalnya nih kita mau print angka 1 sampai 10. Kalau manual kan kita harus tulis seperti ini ya. Print 1, print 2, print 3, dan seterusnya. Misalnya sampai sini saja sudah cukup rumit ini. Apalagi kalau kita ingin menulis sampai 100 seperti itu. Nah, salah satunya bisa kita atasi dengan while. Jadi sintaksnya seperti ini. While, dan perlu diperhatikan di sini ada pernyataan ya, atau syarat mungkin. Saya tulis seperti ini dulu. Lalu di sini ada titik 2, dan ini akan kita beri programnya. Di loop ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, di bagian syarat ini. Syarat ini itu, dia itu suatu pernyataan yang sifatnya nanti boolean. Jadi bisa true atau false. Dan itu yang perlu diperhatikan, karena loop while ini kadang bisa mengalami infinite loop, atau loopnya itu tidak akan berakhir gitu. Jadi loop while ini dia akan berjalan jika syarat di sini true. Misalnya di sini saya tulis secara eksplisit ya, while true print 1. Kalau saya jalankan seperti ini, dia akan berjalan terus-menerus sampai ya tidak akan berakhir gitu, karena di sini pernyataannya adalah true. Jadi dia akan dicek dulu di sini. Jika pernyataan di sini bernilai true, maka program di sini akan dieksekusi. Sedangkan jika false, dia tidak akan dieksekusi. Ini kalau secara eksplisit. Kalau yang lain mungkin harus berhati-hati juga. Misalnya saya tulis pernyataan seperti ini, 1 kurang dari 2. Ini kan pernyataannya bernilai benar ya, maka di sini akan tetap terjadi infinite loop. Jadi bagian ini harus selalu diperhatikan. Saya kembali ke contoh tadi ya, misalnya saya ingin melakukan print angka dari 1 sampai 100, maka yang perlu saya perhatikan di sini adalah syaratnya nih. Saya ingin print angka 1 sampai 100, berarti batas saya adalah jika angkanya itu adalah 100. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka saya perlu syarat yang bisa membatasi itu. Jadi tadi syaratnya adalah jika angka saya kurang dari 100, maka saya akan melakukan print. Kurang dari atau sama dengan ya. Maka batasnya adalah while suatu angka ya kurang dari sama dengan 100. Jadi di sini kita butuh variabel yang namanya angka. Kita mulai angka dari 1. Karena tadi kita ingin print dari 1 sampai 100. Jadi tadi itu ya, kita mulai dari 1, lalu di sini syaratnya tadi. Syaratnya harus diperhatikan bahwa ini tuh harus sampai sesuai yang diinginkan. Karena tadi inginnya print sampai 100, maka batasnya adalah angka 100. Jadi kalau angka ini dia lebih dari 100, maka tidak akan dilakukan print. Kira-kira seperti itu untuk penentuan syaratnya. Kemudian untuk penentuan program, yang perlu diperhatikan di sini adalah perlu adanya indentation atau spasi. Jadi Python itu membedakan suatu perintah itu dia dengan spasi-spasi. Jadi misalnya Bapak Ibu lakukan seperti ini, dia ini tidak akan masuk ke dalam fungsi while. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi di sini harus kita beri indentation, atau kalau di keyboard kita bisa klik Tab 1 kali. Nah, tandanya seperti ini. Jadi dia ada spasi dari sini sampai sini. Di sini artinya print ini merupakan bagian dari while. Jangan kalau di sini ya, kita lihat angka dan while ini kan dia setara. Nah, ini perlu diperhatikan karena misalnya kita buat program yang nanti bertumpuk akan biasanya akan rentan terjadi kesalahan ketika kita tidak memperhatikan adanya indentation ini. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita ingin print angka 1 sampai 100, maka yang di print di sini adalah angka. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, angka ini dia nilainya selalu 1. Jadi pernyataan di sini akan selalu benar. Tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin angkanya ini ada dari 1 sampai 100. Maka variabel angka ini harus selalu diupdate. Jadi kita tambahkan di sini angka sama dengan angka plus 1. Artinya dalam sekali menjalankan program, nilai angka ini akan selalu bertambah dengan 1. Jadi nanti cara bacanya seperti ini. Pertama, angka nilainya 1. Lalu kita cek
angka kurang dari sama dengan 100 atau tidak. Karena angkanya 1, maka benar. Jadi program di bawah ini akan dijalankan. Maka dijalankan print 1. Kemudian angka akan ditambah dengan 1. Jadi nilai angka sekarang jadi 2. Nah, setelah ini dia akan kembali ke atas ini lagi, lalu dicek lagi. Sekarang 2 kurang dari sama dengan 100 atau tidak. Karena iya, maka dijalankan lagi hingga programnya ini, hingga pernyataan ini akan bernilai false. Yaitu ketika si angka ini dia lebih dari 100 berarti ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dengan program 4 baris saja kita bisa melakukan print 1 sampai 100. Bayangkan kalau Bapak Ibu harus menulis ini secara manual, itu kita berarti butuh 100 baris ya, dan ya itu cukup melelahkan gitu. Ini misalnya mau kita tambahkan juga sebenarnya bisa, mau sampai 1000. Dan program ini termasuknya cukup cepat ya, 1000 bisa langsung selesai seperti ini. Ini 10.000 juga cepat. Mungkin itu refreshing sedikit terkait while. Tapi umumnya sih loop while ini kita gunakan jika kita tidak tahu kapan berakhirnya operasinya ini. Kemudian yang kedua yaitu kondisional. Ini ditandai dengan sintaks if dan else ya. Jadi misalnya kita punya program ya, if true, saya tulis dulu ya. Oke. Jadi di sini yang perlu diperhatikan sebenarnya mirip dengan yang while tadi. Di sini kita gunakan if, lalu di sini ada pernyataan. Nah, pernyataan ini adalah boolean. Kalau secara eksplisit memang bisa kita tulis seperti ini, true atau false. Jadi cara kerja programnya itu dia akan dicek dulu syaratnya ini. Jika syarat ini bernilai true, maka program di bawahnya akan dijalankan. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini kan secara eksplisit sudah ditulis bahwa pernyataannya bernilai true. Maka program ini pasti akan dijalankan. Oke, jika kita lihat akan di print true ya. Komen dulu. Seperti itu. Namun jika di dalam sini bernilai false, maka yang di print adalah lainnya. Jadi program yang bagian ini tidak akan dijalankan. Karena tadi syaratnya di sini salah, maka ini tidak akan dijalankan dan di skip langsung ke sini. Ini kalau secara eksplisit ya. Kalau secara mungkin yang kurang kelihatan ya, Bapak Ibu, saya kembali ke contoh yang biasa saya pakai ya. Misalnya Bapak Ibu meminta murid-muridnya untuk mengambil spidol ke TU gitu ya. Jadi ceritanya minta diambil spidol warna merah. Jika tidak ada spidol warna merah, ambil spidol warna biru. Jika tidak ada, maka ambil warna hijau. Kira-kira kasusnya seperti itu. Berarti di sini kita urutannya kita abaikan dulu ya. Kita lihat kalau pakai if seperti apa. Jadi tadi kan ke TU ambil spidol warna merah. Maka saya tulis sebagai if spidol merah sama dengan true, maka ini ya, spidol merah diambil. Nah, ini artinya jika spidol merah di PU itu ada, maka yang diambil adalah spidol merah. Nah, tadi kalau kita lihat kasusnya ya, ambil spidol merah, kalau tidak ada, ambil spidol biru. Maka yang kedua adalah kita harus cek, kalau misalnya spidol merah nggak ada, spidol biru itu ada atau enggak. Nah, di sini kita bisa pakai else if ya. Jadi, kalau ini tidak terpenuhi, tapi kita masih mau ada syarat lain. Jadi bisa pakai else if. Atau di Python kita singkat dengan elif. Elif spidol biru sama dengan true, maka yang diambil adalah spidol biru. Sedangkan jika spidol merah dan spidol biru tidak ada, tadi kan diambil spidol hijau ya. Nah, ini kita bisa pakai else. Jadi else ini kita gunakan kalau kita tidak butuh syarat apapun. Kalau tadi kan else if ya. Jadi kalau pernyataan yang di atas tidak terpenuhi, tapi kita masih mau punya syarat tertentu, maka kita pakai else if. Sedangkan kalau kita sudah tidak peduli apapun nilainya, kita bisa langsung pakai else. Jadi seperti ini, langsung print spidol hijau diambil. Ya, ini kita bisa
bermain-main ya nanti dengan variabelnya. Jadi kita punya variabel spidol merah ya pertama. Misalnya kita beri true dulu. Kalau spidol biru. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, perlu dilihat bahwa yang dijalankan pertama adalah yang urutannya paling atas. Karena tadi kalau lihat kasusnya kan juga perintahnya seperti itu ya. Pertama pokoknya ambil spidol warna merah dulu. Jadi kalau di TU itu ada spidol warna merah dan spidol warna biru, maka yang dijalankan adalah yang pertama dulu. Perintahnya tadi ambil spidol merah dulu, maka yang diambil nanti adalah spidol merah. Coba kalau kita lihat, ini sesuai ya, spidol merah diambil. Jadi meskipun spidol biru ini di TU ada, tapi kan tadi perintahnya ambil spidol merah dulu. Maka yang diambil adalah spidol merah. Nah ini bisa kita main-main. Misalnya spidol merahnya false ya. Kalau kita jangkakan, maka yang diambil adalah spidol biru. Kemudian misalnya spidol birunya juga false, yang diambil adalah spidol hijau. Mungkin ini sedikit review materi sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari Bapak Ibu? Silakan, atau mungkin materi-materi yang lain, ada yang bingung? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Zafran, boleh. Boleh mengenai materi saat ini, atau mungkin kalau Mas Zafran mungkin agak terlalu cepat menjelaskannya, boleh minta diulang juga. Silakan Bapak Ibu Guru. Bu Dwi, mau bertanya Bu Dwi? Oh, untuk sementara tidak, Pak. Oke, aman Bu Dwi ya. Ya, Ini ada Pak Andi Bahro ini juga sudah menyalakan kamera ini, seperti mau bertanya. Pak Andi, boleh silakan Pak. Belum sementara belum, ini baru belajar ini. Oh, masih aman, baik. Ya. Aman. Bapak-bapak lain, apakah masih aman? Bapak Ibu lain, silakan. Pak Hasan, Pak Muhammad, Pak Heri, Pak Alex, Bu Nurmailis, Pak Syarif, dan Bu Hardiati ini masih aman semua? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Oke, Pak Alex sudah aman. Oke, Bu Hardiati juga sepertinya aman nih tadi suaranya. Oke, masih pada aman semua Kak Zafran. Kita bisa lanjut Kak. Oke. Mungkin yang perlu saya highlight lagi terkait ini. Tadi kan saya sudah bilang ya, di Python itu kita harus memperhatikan masalah indentation atau spasi. Jadi di sini dapat kita lihat ya, untuk print ini, bagian print ini kan kita inginnya dia ada di dalam if. Jadi jika syarat terpenuhi, bagian di sini akan dijalankan. Nah ini juga perlu adanya indentation. Kalau misalnya kita buat 2 baris ya, misalnya di sini adalah print baris 2. Nah, di sini karena kita beri indentation, maka dia akan ada di dalam sini. Ini saya buat true. Tadi akan di print 2 ya, spidol merah diambil dan baris 2. Tapi jika ini saya buang indentation ya, maka di sini ya yang dijalankan hanya ini. Lalu di sini dihitungnya sebagai error seperti itu. Nah ini perlu diperhatikan terutama jika programnya semakin kompleks ya. Indentation ini akan sangat perlu diperhatikan. Terutama misalnya Bapak Ibu menggabungkan beberapa ya, misalnya while dengan if. Jadi kalau while dengan if mungkin begini. Misalnya ini kita ingin print angka yang kelipatan 3 gitu ya. Nah di sini kan berarti kita perlu if ya. Jika angka itu kelipatan 3 berarti kan dia modulusnya 0 ya. 0. Nah, di sini itu perlu kita beri indentation. Ini jika kita melakukan program yang bertumpuk seperti ini ya. Jadi kalau ini tidak kita beri indentation, maka print ini dia akan setara dengan if. Jadi dia bukan dihitung sebagai bagian dari if. Jadi karena kita ingin dia jadi bagian if itu, maka tetap harus kita beri indentation. Jadi nantinya semakin panjang programnya Bapak Ibu akan semakin banyak indentation seperti ini. Jadi itu yang perlu saya highlight ya, karena kadang-kadang kalau memang kita lupa memberi indentation seperti ini, nanti programnya akan tidak sesuai yang diharapkan. Karena seperti ini ya.
Ya, kalau seperti ini bisa ya. Ini plus 3 semua. Mungkin begitu. Kalau memang belum ada, saya coba lanjutkan ya materi untuk hari ini. Hari ini terutama ya sebelumnya ada beberapa latihan ini yang coba saya buat ya. Jadi untuk lebih apa namanya, lebih paham terkait program-program yang sebelumnya. Jadi yang pertama ini ya, fungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Ini sebenarnya utamanya sih Bapak Ibu di sini jangan sampai lupa masalah indentation tadi. Jadi sudah saya tunjukkan ya, ketika while tadi saya beri indentation, maka ketika saya tumpuk while dengan if, maka indentation-nya juga harus bertumpuk. Di sini saya contohkan lagi untuk misalnya suatu bilangan prima ya. Nah, dia cek prima dari suatu angka. Bilangan prima itu kan dia hanya bisa dibagi dengan dirinya dan satu ya. Jadi dan pertama 2 itu bilangan prima ya. Maka if 6 sama dengan 2, maka return true. Gitu ya, elif misalnya elif 6, jika 6 itu bisa dibagi dengan 2, maka dia bukan bilangan prima ya, kecuali 2. Karena bilangan genap selain 2 itu bukan bilangan prima. Elif ini false ya. Sekarang elif jika 6 itu dia nggak bisa dibagi bilangan-bilangan lain, maka dia juga bisa dibilang bilangan prima. Ya kira-kira seperti itu, bisa diteruskan juga sebenarnya, tapi di bagian ini sebenarnya yang mau saya highlight seperti yang tadi ya, jadi masalah indentation itu. Jadi kalau Bapak Ibu menumpuk misalnya di sini fungsi dengan kondisional, maka indentation itu juga harus bertumpuk. Jadi jangan sampai ini nanti seperti ini, karena ini program tidak akan mendeteksinya. Karena kalau seperti ini dianggapnya setara. Mungkin itu lalu fungsi untuk print bilangan genap sejumlah tertentu ini juga sebenarnya sama ya, masalah indentation juga yang perlu diperhatikan. Karena kita coba ya di sini. Fungsi untuk print bilangan genap sejumlah tertentu. Misalnya saya ingin print 5 buah bilangan genap. Itu kan kita harus tahu akhirnya ya. Kita tidak tahu akhirnya itu kapan gitu. Jadi kita di sini butuh loop. Karena kalau misalnya kita tulis satu-satu itu cukup melelahkan gitu. Jadi misalnya kita punya def count genap ya. Nah, atau itu apa deh. Nah, ini perlu diperhatikan syaratnya tadi. Jadi suara saya masih masuk. Agak putus-putus, Kak Zafran, suara barusan nih. Masih masuk tapi agak putus-putus. Coba Kak Zafran boleh bicara, Kak Zafran?
Mohon maaf Bapak Ibu Guru sebentar ya, ini sepertinya Kak Zafran ada sedikit masalah teknis. Mungkin sambil menunggu Kak Zafran balik, mungkin Mas Ala mungkin bisa bantu ya kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh silakan. Pak Ya, Hasan kalau sudah ada Bapak unmute Ibu nih. guru ingin bertanya sesuatu, bisa gantian saya menjelaskan mungkin. Silakan. Ini sepertinya Pak Hasan nih, Kak Aula nih. Dia sudah ini. Pak Hasan sudah unmute nih. Sepertinya Pak Hasan sudah ada Silakan Pak pertanyaan Hasan. nih. Silakan Pak Hasan. Gua jalan dulu. Masih baru tadi terlambat setengah jam baru buka Slack ternyata ada jadwal gitu. Gitu. Nggak apa-apa Pak. Baik. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya Pak sesi ini. Tidak usah khawatir. Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan. Boleh tanyakan sambil menunggu Kak Zafran kembali nih dengan materinya. Boleh tanyakan dulu ke Kak Aula. Mungkin sambil kita nunggu Mas Zafran, kita bisa sambil lihat-lihat pertanyaan sesi-sesi kali ya. Buat Bapak Ibu guru juga, saya coba ajarin algoritmanya, biar nanti pas Mas Zafran balik, bisa melanjutkan materinya gitu ya. Saya share screen saya. Oke, ada pertanyaan dulu dari Pak Yani. Bagaimana jika menggabungkan boolean dengan integer? Sintaks yang digunakan dalam pemrograman yang mudah. Maksudnya menggabungkan seperti apa ya, Pak ya? Mungkin Pak Yani bisa diperjelas tanyanya. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk, Mas. Masuk. Jelas nggak ya? Karena Jelas. sepertinya perlengkapan saya belum jelas. Jelas sekarang. Jelas ya? Mas Zafran bisa dengar suara saya? Iya, jelas. Oke. Kita coba dulu. Menggabungkan boolean dengan integer, sintaks apa yang digunakan dalam pemrograman itu maksudnya apa ya, Pak? Apakah integer jadi boolean? Kalau kayak gitu kan paling sederhana kita tinggal pakai komparator ya. Jika datanya saling berbeda dan disatukan dalam satu program. Gitu ya, Pak ya. Sebenarnya ada banyak metode ya untuk ini. Ini sebenarnya udah masuk tipe data dan sepertinya di luar dari materi ya. Pertama, cara yang paling sederhana dan paling lumrah digunakan tanpa gunakan modul apapun, udah built-in ada di Python, tuh kita bisa gunakan namanya dictionary atau kamus lah. Kamus. Lambangnya itu seperti ini. Ini ya. Jadi lambangnya seperti ini. Mirip seperti set gitu ya. Jadi misalnya kita punya integer itu, jadi di kamus ini ada sesuatu namanya indeks. Misalnya indeks kita 1 gitu ya. Lalu kita punya misalnya row gitu. Oh sorry, salah lambang. Sebentar, saya agak lupa. Jadi kita pakai tipe data namanya dictionary. Kalau misalnya di kamus, kita catatan saya sedikit aja buat yang dictionary. Di sini Intro to Python and Data Types. Di sini kita punya dictionary ya. Mapping data type. Nah, di sini kamus. Jadi dia itu deklarasinya seperti ini.
Jadi kita bisa masukkan suatu tipe data yang namanya key gitu ya. Jadi ada key, ada value untuk suatu dictionary. Jadi ini yang pertama. Jadi misalnya gini ya, kita punya kamus, kita deklarasikan seperti ini. Misalnya kalau nilainya 12, maka dia itu true gitu. Jadi kalau misalnya 10, maka dia itu false gitu. Atau misalnya kita punya 8, maka dia itu true. Misalnya kayak gini ya. Ini bisa seperti ini, jadi kalau kita mau panggil data ini, kita bisa panggil misalnya kamus 12 gitu. Kamus 12. Kalau misalnya kita suruh print gitu misalnya, kalau kita jalankan si tes 2 ini, nah maka hasilnya adalah true gitu. Atau misalnya kita jalankan kamus 10, maka hasilnya bisa false gitu ya. Atau bisa dibalik juga gitu. Jadi ini namanya indeks. Misalnya kita punya true gitu. Kalau true nanti nilainya maka dia adalah 0,3 gitu. Habis itu misalnya false, maka nanti nilainya adalah 1 gitu ya. Sorry, misalnya kalau true nilainya 1, false nilainya -1. Misalnya gini. Nah, kita bisa kayak gini, misalnya kita jawaban anak gitu ya. Misalnya jawaban anaknya true gitu. Atau misalnya jawaban anak 2 misalnya sama dengan 3 gitu ya. If misalnya kita bisa langsung print kayak gini misalnya. Print kamus jawaban anak. Kita bisa gunakan ini, kita nanti bisa langsung print. Karena jawaban anaknya true, maka nanti keluarnya bakal angka 1. Gitu. Kalau misalnya jawaban anak ini kita ganti jadi false, maka keluarnya bakal jadi angka 1. Atau enggak misalnya kita mau print, misalnya kamus, gitu ya. Misalnya jawaban anak itu di atas 4 gitu. Nah, berarti kan ini jadinya false ya. Nah, false nanti dia keluarnya bakal -1. Kalau dibalik, maka 1. Jujur saya agak kurang paham ya sama pertanyaannya. Tapi kalau dari yang saya tangkap, gimana cara menggabungkan data integer dengan boolean, maka kita bisa gunakan dictionary seperti ini. Gitu kali Pak ya. Kalau memang pengen yang saling berhubungan. Kalau nggak berhubungan ya kita bisa gunakan list biasa saja. Gitu. Misalnya kumpulan data, kita bisa gunakan list biasa. 1, 2, 3, true, false, bisa. Nggak masalah. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau mau dihubungkan, jadi misalnya true itu bernilai 1, false itu bernilai -1, kita bisa gunakan kamus gini tanpa menggunakan if. Ini salah satu opsi aja. Paling gitu, karena Mas Zafran udah balik juga, saya bakal kembalikan ke Mas Zafran. Kalau pertanyaannya kurang terjawab, gitu ya, mungkin baiknya ditanyakan lagi untuk Pak Yani. Maksudnya, jika datanya saling berbeda disatukan dalam satu program itu gimana? Oh baik, terima kasih Pak Yani. Silakan pada Mas Zafran. Kalau yang lain ada pertanyaan, tanyakan saja ya, boleh dipotong. Silakan Mas Zafran. Ya, sebelumnya mohon maaf, sepertinya perlengkapan saya ada masalah tadi. Terima kasih juga buat Mas Ola yang sudah membantu. Saya coba share lagi ya. Mungkin tadi sedikit menambahkan dari Mas Ola juga ya. Untuk dari pertanyaan Pak tadi ya.
Pak Muhammad Yani ya. Jadi untuk kalau yang saya tangkap mungkin lebih kayak ini ya. Kalau untuk variabel itu sebenarnya memang ada beberapa tipe data dan tiap tipe data punya kegunaan masing-masing. Jadi untuk menjadikan satu program itu tergantung programnya nanti gitu. Karena nanti setiap program itu kan butuh variabel-variabel tertentu ya. Jadi nanti akan sangat bergantung dengan programnya. Kira-kira seperti itu. Lalu ada dari Pak Syarif ya. Konversi sebuah data di dalam list. Konversi seperti apa maksud? Kalau mungkin saya sedikit masuk ke list dulu ya Pak, sambil menjawab ini. Jadi ya langsung kita mulai saja. Jadi untuk list ini yang perlu diperhatikan dia itu merupakan tipe data, tapi dia itu bisa berisi beberapa variabel sekaligus gitu. Beda dengan variabel lain ya, misalnya kita punya variabel A, kita ini kan biasanya hanya bisa menyimpan satu angka ya. Misalnya integer kan berarti hanya disimpan satu angka ya. Misalnya A sama dengan 4 atau B sama dengan 5, seperti ini ya. Atau C misalnya sama dengan true. Sejauh ini yang sudah dipelajari tipe data yang seperti ini ya. Yang ini integer, lalu ini float, lalu ada boolean dan ada string juga. Tapi untuk di list ini, dia itu satu variabel, tapi bisa menyimpan beberapa angka sekaligus, beberapa variabel sekaligus. Jadi, misalnya saya punya list, di sini sintaksnya itu kita menggunakan tanda seperti ini ya, square bracket, seperti ini. Jadi, ini bisa kita isi berapapun, tapi yang perlu diperhatikan adalah setiap komponennya itu nanti akan kita pisahkan dengan koma. Jadi misalnya, saya mau menyimpan angka-angka ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa kita gunakan seperti ini. Nah, saya minta print ya. Print list. Jadi bisa kita lihat ya di sini, meskipun di sini tuh dia tuh satu variabel, tapi di dalam list ini dia bisa menyimpan beberapa variabel sekaligus. Contohnya di sini saya bisa langsung menyimpan 5 angka sekaligus. Beda dengan variabel A misalnya. Variabel A ini hanya saya gunakan untuk menyimpan satu data gitu ya. Jadi itu yang membedakan list dengan variabel-variabel lain. Nah, list ini juga sebenarnya bisa kita isi dengan tipe data apapun. Jadi bebas sebenarnya. Misalnya saya isi di sini 1, 2, 3, 4 A B false true. Di sini juga bisa. Oh, di sini saya minta print ya. Nah, di sini terlihat juga bahwa memang si list ini dia bisa untuk menyimpan beberapa data sekaligus gitu. Beberapa tipe data. Jadi tidak harus sama gitu. Kalau tadi kan contohnya yang pertama integer semua ya, 1 sampai 4. Lalu di sini saya gabungkan dengan string, saya gabungkan dengan boolean juga bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi memang bisa agak berbeda gitu ya. Kemudian list ini sebenarnya mirip dengan string gitu. Jadi bisa kita operasikan juga. Nanti akan saya tunjukkan juga terkait indexing dan sebagainya. Lalu yang perlu diperhatikan, list itu mungkin operasinya itu sama dengan string tadi. Jadi misalnya kita lakukan perkalian dari list, itu hasilnya bukan, misalnya saya kalikan dengan 2 ya. Kalau saya kalikan dengan 2, misalnya saya kalikan integer dengan sebuah integer, itu kan berarti hasilnya perkalian biasa ya. Misalnya A saya kalikan dengan 2, pasti hasilnya 8. Sedangkan kalau di list, ini berbeda, karena dia akan dianggap sebagai string. Karena saya minta print list kali 2. Nah, di sini dia akan di-print 2 kali. Jadi ini karena list itu mirip dengan string. Jadi mirip dengan operasi-operasi string. Makanya kalau misalnya kita mau mengalihkan ini dengan 2, maksudnya mau kita kalikan tiap komponennya ya. Jadi ini 2, 4, 6, dan 8 nanti butuh operasi-operasi tambahan gitu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Get list. Lalu selanjutnya saya coba bahas ya terkait indexing, karena saya rasa ini akan nanti banyak dipakai juga di list. Lalu di string kemarin kan sebenarnya sudah sebagian ya. Kemudian nanti di loop for akan kita pakai banyak juga masalah indexing ini. Mungkin
terkait teori-teorinya dulu ya. Indexing ini dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi variabel tertentu. Jadi biasanya sih untuk urutan string gitu ya. Jadi misalnya kita punya satu kotak yang berisi 5 kotak kecil seperti itu. Anggap saja kotak besar itu adalah sebuah list, lalu di kotak besar itu dia ada 5 data. Ada 5 kotak kecil. Nah, kotak kecil itu yang kita beri nama. Ini urutan pertama, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Nah, di dalam Python, indexing itu dia dimulai dari 0. Jadi urutan pertama itu malah angka 0. Jadi memang agak beda ya. Jadi kita mulainya dari 0. Misalnya kita punya tadi ya satu kotak besar berisi 5 kotak kecil. Ini kotak kecilnya bukan kita namai 1 2 3 4 5. Tapi kita namainya 0 1 2 3 4. Kira-kira itu ide umumnya. Kemudian indexing ini juga sebenarnya bisa melompat ya. Jadi kalau tadi kan ya 0 1 2 3 4 itu kan plusnya 1 ya. Nanti masalah indexing segala macam, slicing dan seterusnya itu bisa kita pecah gitu. Jadi saya mau indeksnya, saya ambil indeks genap saja dan seterusnya. Lalu ya ini sedikit teori, mungkin langsung saya tunjukkan ya. Jadi misalnya kita pakai list ini. Jadi list ini kita lihat dia punya 4 komponen. Nah, untuk melakukan indexing, tadi kita lihat ya teorinya itu dia dimulai dari 0 terlebih dahulu, jadi bukan dari 1. Maka kalau kita ingin mengambil komponen pertama, di sini kita masukkan angka 0. Jadi saya tulisnya seperti ini, list. Lalu untuk melakukan indexing, kita untuk list ya, kita gunakan square bracket juga, seperti ini. Lalu kita masukkan indeksnya. Tadi kita ingin mengambil komponen ke 0. Maka di sini saya tulis indeksnya adalah 0. Kalau di sini saya jalankan, maka yang di-print adalah 1. Ini karena 1 merupakan komponen dengan urutan ke 0. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mulainya ini bukan dari 1, tapi dari 0. Kemudian bisa kita lihat juga di sini itu tinggal diteruskan aja ya. Misalnya kita mau lanjutkan komponen ke ini ya. Ini kan berarti urutannya ke 2 ya. Karena ini 0, 1, 2. Jadi kalau kita mau ambil angka 3, maka kita tulis di sini indeks kedua. Kemudian di sini adalah indeksnya ketiga. Nah, perlu diperhatikan juga di sini kita tidak bisa mengambil yang di luar indeks ya. Misalnya indeks ke-10 di sini nggak bisa karena list ini dia hanya sampai indeks ketiga. Kemudian saya coba buat yang lebih panjang ya. Misalnya angka asal aja ya ini. Ya, misalnya seperti ini. Kalau seperti ini itu kita bisa gunakan misalnya bagian ini ya. Indeksnya yang dapat melompat. Jadi misalnya di sini saya punya list seperti ini. Saya ingin mengambil hanya dengan urutan genap gitu ya. Jadi 0, 2, 4, dan seterusnya. Di sini kita bisa gunakan bagian melompat tadi. Jadi misalnya saya mau dari 0 sampai akhir. Lalu saya di sini ambil lompatannya 2. Maka di sini yang diambil yang urutannya genap. Oke, di sini 1, lalu 3, lalu lompat 1 ya. 5, 1, 1, dan 2, 4, 8. Nah, di sini bisa kita lihat ya, aturannya di sini itu ada, udahnya mungkin seperti ini ya. Jadi ada 2.2. Di bagian paling depan ini, kita isi dengan indeks mulainya. Jadi, misalnya di sini kita mau mulai dari angka, misalnya dari angka 0. Angka 0 ini bisa kita tulis secara eksplisit seperti ini, atau dikosongkan saja. Karena kalau dikosongkan berarti, artinya di sini kita mulai dari 0. Sedangkan misalnya kita mau mulai dari indeks kedua, kita mau print dari 3 sampai 248. Maka di sini kita bisa masukkan indeksnya. Misalnya 2. Dia akan mulai dari sini. Nah, di bagian kedua ini juga sama. Jadi,
ini itu digunakan untuk menunjukkan akhirnya. Kita mau ambil list ini sampai bagian mana? Kalau kita mau sampai bagian indeks tertentu, maka bisa kita tulis nomor indeksnya. Sedangkan kalau misalnya kita pengen ambilnya sampai akhir, maka kita kosongkan saja. Makanya tadi saya bisa buat seperti ini. Jadi di sini artinya kita mulai dari bagian awal sampai bagian paling akhir. Sedangkan kalau kita batasi, misalnya saya ingin mengambil 3 komponen pertama, di sini saya bisa tulis. Oke. Yang perlu diperhatikan lagi di sini, Python itu karena mulainya dari 0, maka untuk menentukan indeksnya itu nanti kurang 1 ya. Misalnya seperti ini. Misalnya saya mau mengambil 1 sampai 3. Jadi di sini tuh cara bacanya 1 sampai sebelum 3 gitu. Jadi 1 sampai 3 itu yang diambil sebenarnya hanya 2. Jadi yang perlu diperhatikan, indeks akhir itu biasanya kita kurangi dengan 1. Itu untuk ke indeks sebenarnya. Jadi kalau kita seperti ini, maka yang diambil adalah komponen 1 sama komponen 3 minus 1. Maka hanya 2 komponen. Jadi perlu diperhatikan juga di sini misalnya. Misalnya kita ingin mengambil 4 komponen, berarti di sini harus, misalnya kita ingin mengambil 3 komponen ya, berarti di sini harus 4. Karena indeks akhirnya adalah 4 minus 1 gitu ya. Jadi sampai 3. Itu lalu kalau tadi saya contohkan juga di bagian akhir ini ya. Di bagian akhir ini kita bisa beri kalau kita mau melakukan lompatan gitu. Jadi kalau tadi itu kita mau lompat 2 ya. Kita ambil bagian ini, lalu kita lompat ke sini, dan seterusnya. Seperti itu. Ini bisa kita variasikan juga sebenarnya kalau mau main-main. Itu 4, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian di bagian indexing ini sebenarnya kita bisa menggunakan angka negatif juga. Kalau kita gunakan angka negatif, maka dia mulainya dari bagian paling akhir. Jadi misalnya saya mau ambil angka 248 ini. Ini saya bisa pakai list indeks ke min 1. Jadi misalnya kita punya angka yang sangat banyak ya. Dan kita nggak tahu jumlahnya nih. Dan seterusnya. Nah, ketika kita tidak tahu jumlahnya, itu kita kan nggak tahu ini ya, indeksnya indeks keberapa bagian akhir. Maka di Python ini dimudahkan dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa mulai dari paling belakang. Misalnya seperti ini, list min 1, maka dia ambil list ini di bagian paling akhir. Jadi urutannya kebalik. Maka di sini 355. Nah, ini bisa kita teruskan juga, misalnya mau sampai min 2. Min 2 berarti urutan kedua ya, dari belakang. Jadi ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat cara bacanya Python itu dari sini ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini nanti akan jadi min 1 juga. Jadi ini min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk indexing bagian yang tadi ya. Misalnya yang seperti ini. Misalnya 0, misalnya 2 sampai 5, 1. Berarti kebalik. Oh, kosong ya. Ini ya, kalau tadi seperti ini ya. Min 1 juga bisa, berarti harus kebalik ya. Ini harusnya bisa, nanti kebalik urutannya. Ya. Jadi misalnya seperti ini juga bisa, artinya kita mulai dari 0 sampai akhir, lalu urutannya di sini min 1. Ini bisa kita gunakan untuk membalik listnya itu. Karena ini kan tadi step-nya ya, lompatannya. Jadi kita lompatannya min 1, maka kebalik. Jadi 1, jadi dari sini malah. Ini seterusnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Syarif ya. Misal kita punya list 200 sampai 1000, kita mau menunjukkan konversi dalam meter pada list tersebut. Oke. Kalau di sini saya nangkapnya begini ya Pak, 200, 400, dan seterusnya ini mungkin dalam senti seperti ya. Lalu mau kita ubah jadi meter supaya kira-kira seperti ya. Karena untuk jadi meter nanti kita butuh pembagian.
Oke, kalau seperti itu sebenarnya mau satu-satu bisa ya Pak. Jadi misalnya, oke, misalnya saya punya list CM ya, CM 200, 400, 600, 800, 1000 ya. Mau dijadikan karena ini dalam sentimeter, mau kita jadikan meter. Nah ini kalau manual sebenarnya satu-satu ya. Misalnya list CM dan 0, kita bagi, ya misalnya 1 meter ini ya. Satu, ini kita bagi dengan 3 meter, berarti bagi 100 ya. Dan seterusnya. Nah kalau mau otomatis nanti sebenarnya kita bisa pakai for loop Pak. Mungkin saya bahas dulu ya nanti for loop-nya. Baru saya coba kembali ke soal dari Bapak. Mungkin seperti itu Pak. Karena untuk memudahkan, nanti akan sangat mudah kalau pakai for loop. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya Pak. Itu terkait indexing, lalu operasi list. Ya, jadi ada beberapa operasi juga yang bisa kita gunakan untuk list. Jadi, misalnya kita ingin menambahkan satu komponen di dalam list, maka kita bisa menggunakan bagian append ya ini bacanya. Jadi misalnya kita punya list seperti ini, kita mau tambah ke bagian paling akhirnya. Nah, itu kita bisa gunakan perintah append. Jadi list dot kita masukkan angkanya. Jadi list ini sebenarnya mirip variabel biasa juga ya. Dia itu tidak pasti gitu. Misalnya variabel biasa kan bisa kita ganti-ganti di tengah ya. Misalnya tadi kan A sama dengan 5, terus while A kurang dari 100. Ini contoh yang print ya. Print A, lalu A kalau sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nilai A ini bisa berubah-ubah ya. Begitu juga dengan list. Nilai list ini bisa kita ubah di tengah-tengah program. Jadi fleksibel juga sebenarnya. Nah, salah satunya yang bisa kita gunakan untuk mengubah itu kita pakai append ini. Jadi append ini kita gunakan untuk menambahkan variabel ke bagian paling akhirnya. Jadi kalau kita lihat di sini paling akhir 355 ya. Maka kalau kita mau tambahkan itu kita tulis seperti ini. List.append, kita masukkan angkanya gitu. Misalnya atau variabelnya bebas. Misalnya kita masukkan boolean juga bisa. Lalu print list ya. Nah, seperti ini kan terlihat ya di sini list kita yang awal, lalu di sini kita berhasil menambahkan satu variabel yaitu true. Dan seterusnya. Misalnya mau angka juga bisa. Dan banyak ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Kemudian selain append itu kita bisa gunakan juga insert ya kalau tidak salah. Oh ya di sini ya insert. Jadi kalau append tadi kan kalau kita mau menambahkannya itu ke bagian paling belakang dari program. Sedangkan bagian paling belakang dari list. Sedangkan kalau misalnya kita mau masukkan ke tengah-tengah, maka kita perlu variabel insert. Jadi misalnya list.insert. Nah, di sini kita bisa masukkan indeksnya dulu. Jadi si variabel baru ini mau kita masukkan ke indeks berapa? Katakanlah mau saya simpan di sini ya. Berarti ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Maka di sini saya tulis 4. Lalu variabelnya, misalnya true begitu ya, supaya mudah dilihat. Lalu saya print list. Nah, di sini terlihat ya. Di sini ada tambahan variabel baru yaitu true di urutan ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sudah sesuai. Jadi kira-kira seperti itu untuk menambahkan beberapa komponen di dalam list. Jadi bisa kita masukkan di tengah, bisa masukkan di akhir. Bisa juga sebenarnya kita ganti. Jadi untuk misalnya kita ganti satu persatu itu kita perlu indexing seperti tadi ya. Misalnya kita ingin mengganti komponen keempat dengan true. Komponen keempat dengan true. Ini berarti seharusnya nanti tidak ada angka 55. Tapi dia akan jadi true. Kita print dulu.
Nah, di sini terlihat ya, urutan keempat adalah true, lalu di sini sudah tidak ada angka 55, karena angka 55 ini kita ganti dengan true. Jadi sudah ditunjukkan ya, ada beberapa cara untuk mengubah list ini. Jadi bisa kita ganti angkanya satu persatu, mau kita beri tambahan variabel di akhir, atau tambahan di tengah itu bisa. Jadi kalau tadi di akhir kita pakai append, lalu di tengah pakai insert ya. Sedangkan kalau mau diganti itu cukup menggunakan sintaks biasa ya, seperti ini. Kira-kira begitu. Lalu sebenarnya list di dalam list juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita tambahkan list.append list baru, itu sebenarnya bisa juga. Karena list ini kan tadi benar-benar bebas ya isinya. Misalnya seperti ini ya, jadi ada banyak, lalu di sini ada angkanya lagi. Oke, lalu mungkin itu terkait beberapa. Kemudian di dalam list juga bisa kita gunakan metode sort ya, jadi untuk mengurutkan isi di dalam listnya ini. Jadi katakanlah ini ya, ini kan tadi angkanya saya ketik sembarang ya, mau saya urutkan bisa. Jadi list.sort. Oke, kalau saya jalankan ini, bisa dilihat angkanya di sini sudah tertata semua. Jadi sudah ada programnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis secara manual ya untuk mengurutkan ini. Kemudian ini bisa kita balik juga dengan cara reverse ya. Reverse-nya kita buat true. Maka dia akan diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Mungkin sepertinya itu terkait list. Ada yang mau ditanya dulu, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke for. Nanti yang dari Pak Syarif akan saya bahas setelah kita membahas for loop ya, supaya bisa lebih mudah. Itu mungkin ada yang mau ditanya dulu sampai bagian list. Terutama nanti bagian indexing ya, karena indexing ini akan kita gunakan juga untuk masalah for loop. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Atau misalnya penjelasan saya yang kurang jelas bisa disampaikan di sini. Oke, kalau begitu saya coba lanjutkan ya ke for loop karena sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, jadi for loop ini sebenarnya mirip seperti while juga ya. Jadi dia sama-sama loop dan bisa kita gunakan untuk mengulang program yang berkali-kali kita gunakan gitu. Dan biasanya for itu kita gunakan jika kita tahu akhirnya. Jadi misalnya mau 1 sampai 100 itu lebih yang lebih proper sebenarnya kita pakai for bukan while. Jadi tadi itu kita contohnya pakai while, tapi sebaiknya kalau memang kita tahu kapan loop itu akan berakhir, kita menggunakan for. Untuk menulisnya juga sebenarnya mirip ya. Kita gunakan for, lalu di dalamnya ada pernyataan. Nah, pernyataan ini sifatnya boolean ya. Jadi ketika pernyataan di dalam ini sifatnya true, bernilai true, maka program di bawahnya akan dijalankan. Mungkin saya contohkan dulu. Di sini kembali saya ingatkan ya terkait indentation itu sangat penting. Jadi misalnya saya tulis seperti ini ya, for true nanti juga infinite loop ya, for true print 1 misalnya. Nah ini seperti tadi juga ya sebenarnya, yang perlu diperhatikan juga titik 2-nya Bapak Ibu, jangan sampai lupa karena itu sintaks untuk membuat loop for. Kemudian di sini ada indentation yang jangan sampai lupa juga ya, karena kalau dia tidak ada indentation maka ini akan dianggap setara dengan for. Padahal print ini itu maksudnya di dalam for. Oh maaf, kalau for ini pernyataannya bukan boolean tapi sejumlah yang kita inginkan. Jadi misalnya saya ingin dia print 100 kali, itu kita bisa gunakan cara seperti ini, for i in range 100. Ini artinya untuk i bernilai 0 sampai 100,
0 dengan jumlah sampai 100 ya, berarti 99. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau for ini dia jumlahnya tertentu. Nah, jumlahnya itu yang kita definisikan di sini. Jadi di sini artinya I di dalam range 100. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu seperti masalah indexing tadi ya. Jadi karena di sini kita ada 100, maka jumlahnya itu 100. Tapi mulainya karena Python itu defaultnya 0, maka dia 0 sampai 99. Karena 100 ini maksudnya adalah jumlahnya 100. Jadi supaya jumlahnya 100, maka dia itu cuma sampai indeks 99. Karena tadi kan Python dimulai dari 0. Jadi seperti itu ya. Kalau print seperti ini, maka dia 0 sampai 99. Atau saya persingkat dulu ya, supaya terlihat. Misalnya sampai 5. Nah, di sini 5 itu tadi menandakan jumlah ya. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini jumlahnya adalah 5. Cuman dia berakhir di 4, karena Python itu mulainya dari 0. Sedangkan di sini itu menandakan jumlah. Nah, untuk kalau kita mau range tertentu juga bisa sebenarnya. Jadi kita bisa pakai cara indexing tadi. Jadi, misalnya saya mau, tapi sintaksnya kita di sini pakai koma ya biasanya. Jadi misalnya ini, saya mau dari indeks yang kedua lalu ke indeks 5-1 ya berarti. Jadi 2 sampai 4. Nah, ini bisa saya gunakan seperti ini. Jadi di depan ini kita mulainya, lalu di sini akhirnya nanti -1 gitu ya. Karena di Python itu kalau di sini saya sampai 5, maka nanti angkanya itu berarti sampai 4. Karena di sini sebenarnya maksudnya indeks ke-5 gitu ya. Maka indeks 5 berarti yang urutan ke-5 gitu ya. Maka indeksnya kan berarti 4. Gitu. Misalnya di tengah-tengah yang lainnya 20 sampai 30. Ini berarti 20 sampai 29 ya. Lalu mau kita lompat-lompat juga sebenarnya bisa, misalnya mau 2 seperti ini ya. Nah, di sini otomatis bilang genapnya. Kalau mau saya buat 0 sampai 30 juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mirip dengan cara indexing tadi. Kita pertama harus mendefinisikan ini dulu, mulainya, lalu akhirnya, kemudian lompatan ya. Jadi seperti yang indexing tadi. Cuman kalau indexing tadi kita pakai titik 2 ya. Karena di sini kita pakai koma biasa saja. Ini kalau mau lengkap, kalau mau sejumlah tertentu sebenarnya bisa langsung masukkan jumlahnya seperti tadi. Kalau kita pokoknya mau printnya tuh sejumlah 100 gitu, maka kita pakai angka seperti ini. Di sini langsung jumlahnya. Kira-kira itu teorinya. Kemudian, nah yang unik dari for ini, kita bisa gunakan dia loop-nya itu untuk setiap variabel di dalam list. Jadi misalnya saya punya list nama begitu ya. Saya masukkan alamat, misalnya begini ya, istirahat. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, itu sebenarnya bisa kita gunakan seperti ini ya, for i in range. Untuk mengetahui panjang list, kita bisa gunakan fungsi len ya. Len nama ini artinya kita mau tahu nama ini isinya ada berapa. Nah, misalnya saya print dulu ya supaya terlihat. Print len nama. Kalau kita lakukan seperti ini maka 3, karena nama ini isinya ada 3 variabel. Nah, ini cara pertama kita bisa pakai seperti ini ya. For i in range len nama, print nama ke i. Ini ya. Atau mungkin supaya lebih lagi nih. Print nama saya adalah pakai string formatting yang sudah dipelajari ya. Ini nama saya adalah Muhammad Zafran Yudhistira. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya bisa kita gunakan seperti ini ya. Jadi kalau kita mau
mau kita lakukan iterasi untuk setiap komponen di dalam nama ini. Tapi sebenarnya di Python itu punya cara. Jadi kita bisa melakukan loop untuk setiap komponen di sini langsung. Gitu. Misalnya, nah di sini caranya adalah seperti ini. Karena for i in, ini saya ganti ya, list nama. Jadi for nama in list nama. Nah, pertama di sini dulu deh. Saya bahas di sini ya. For nama in list nama. Artinya untuk setiap variabel nama di dalam list nama. Jadi seperti ini. List nama ini kan tadi ada 3 variabel ya. Jadi untuk setiap variabel ini sebenarnya bebas mau kita beri nama apa. Misalnya kita beri i seperti ini juga boleh. Jadi untuk setiap komponen di dalam list nama, si i ini itu berarti isinya ini. Supaya jelas mungkin saya ini ya. Print i. Nah, kalau saya lakukan seperti ini, artinya di sini loop-nya itu dilakukan untuk setiap komponen di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah jauh lebih mudah ya daripada yang tadi. Kalau tadi kan kita pakai for i, in range, learn, dan seterusnya ya. Kita harus masih pakai indexing dan seterusnya itu cukup rumit. Memang terkadang itu bisa digunakan, tapi untuk kasus umum, kalau kita cuma butuh komponen setiap listnya, maka jauh lebih mudah seperti ini. Jadi, untuk setiap komponen di dalam suatu list yang kita punya. Nah, komponen ini bisa langsung kita operasikan. Contohnya seperti ini tadi. Atau mau kita buat rumit pakai formatting juga bisa. Nama saya adalah gitu. Atau biasanya supaya bagus sih ditulis seperti ini ya. Supaya kodenya juga bisa mudah dibaca. Seperti ini ya. Nama saya adalah Muhammad Zafran dan seterusnya. Mungkin itu terkait teori for loop. Nah, ini kalau dengan cara ini sebenarnya kita bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan Pak Syarif tadi ya. Dulu. Jadi tadi kan soalnya itu kita punya list, katakanlah tadi dalam sentimeter ya. Jadi kita tulis seperti ini, KCM. Ini saya hapus saja ya. KCM sama dengan 200, 400, 600, 800, dan 1000. Nah, misalnya kita mau buat dia jadi jadi meter begitu ya. Jadi meter. Ini sebenarnya bisa banyak cara, tapi misalnya yang angka meter itu mau kita simpan ke dalam suatu variabel baru gitu ya. Supaya bisa kita simpan. Nah, ini bisa juga. Jadi kita di sini juga bisa mendefinisikan list kosong. Kita gunakan sintaks seperti ini. Artinya ini tuh kosong, tapi nanti bisa kita isi. Caranya dengan append seperti yang tadi ya, yang sudah ditentukan. Nah, untuk kasus ini seperti ini. Lalu, nah di sini kalau mau kita buat untuk setiap komponen ya, kita bisa gunakan cara for tadi. For untuk setiap komponen di dalam sini. Maka bisa saya tulis misalnya for angka in angka CM. Maka kita bisa lakukan operasinya. Di sini kita mau ubah angka CM ini jadi sentimeter, jadi meter. Maka meter sama dengan angka ya. Angka dibagi dengan 100. Di sini karena angka ini sudah mewakili setiap komponen ini. Kan yang seperti tadi ya. Untuk setiap komponen di dalam angka CM, nah komponennya itu kita namai dengan angka. Jadi ini angka, angka, angka. Maka bisa kita tulis seperti ini. Jadi kita ambil angka meternya, kemudian kita mau simpan ini. Maka bisa kita simpan ya dengan cara append tadi. Ini angka meter dot append meter. Misalnya kita print angka meter ya. Nah, di sini sudah terlihat benar ya. Jadi ceritanya karena ini dalam senti, maka dia dibagi 100 ya supaya jadi meter. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 200. Misalnya kita coba lihat cara mesin membacanya ya.
untuk setiap komponen dalam angka CM, maka pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan dari variabel pertamanya dulu. Di sini variabel pertama adalah 200, maka 200 yang dipakai untuk perhitungan. Lalu kita akan menghitung variabel meter, maka di sini adalah angka dibagi 100. Angkanya tadi adalah 200. Jadi di sini 200 dibagi dengan 100, maka meter hasilnya adalah 2,0 ya. 2,0, kemudian variabel meter akan disimpan ke dalam list baru, yaitu angka meter. Seperti ini. Nah, kemudian dia akan, karena ini loop ya, maka dia akan diulangi untuk variabel selanjutnya. Karena tadi pertama 200, maka selanjutnya adalah 400. Nah, ini tinggal diteruskan ya. Meter berarti 400 bagi 100, hasilnya 4, lalu dimasukkan ke dalam list, dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Terjawab, Pak Syarif? Atau mungkin masih ada Bapak-Ibu yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan ke Kak Zafran, boleh. Jangan sampai ada pertanyaan yang masih mengganjal di sesi ini, biar kita sama-sama mengerti. Apakah aman semua Bapak Ibu? Kalau misalkan aman, boleh ini ya, boleh coba kasih jempol, kalau misalkan masih aman semua. Silakan. Oke, kayaknya aman. Masih aman, Kak Zafran kayaknya. Boleh dilanjut. Oke, saya coba lanjutkan ya. Sebenarnya saya coba buat latihan soal sih, supaya kita lebih memahami masalah list ini, lalu indexing-indexingnya seperti itu ya. Jadi, tadi kita sudah belajar terkait list, bahwa list itu di sini ya, list ini dia bisa berisi dengan tipe data apapun. Makanya tadi di contoh ada, saya beri ini ya, misalnya tadi saya contohkan dengan angka, lalu ada string, ada boolean juga ya. Ini sebagai string, lalu ada boolean misalnya false, dan seterusnya, ini gitu ya. Nah, sebenarnya list ini juga bisa beranalis 2 sama dengan misalnya begini. Nah, misalnya di sini saya panggil komponen ke 2. Saya print. Nah, di sini komponen kedua ini adalah sebuah list, maka yang dikembalikan adalah list. Jadi masih ada 2 komponen lagi. Misalnya kita mau ambil angka 5-nya, sebenarnya kita bisa gunakan indexing lagi gitu. Seperti ini ya. Jadi cara bacanya adalah seperti ini. Kita ambil list ini, list 2 ini, lalu kita ambil komponen kedua dari list 2. Maka komponen keduanya adalah ini. Selanjutnya kita ingin ambil komponen ke 0-nya. Maka di sini hasilnya adalah 5. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terutama udah familiar dengan matematika ya, pasti biasa nanti dengan matriks ya. Jadi matriks itu dasarnya sih dari list yang ada di dalam list gitu. Pada dasarnya, tapi nanti untuk komputasi yang lebih advance itu ada variabel sendiri sebenarnya, yaitu matriks. Tapi di sini akan saya coba contohkan supaya ini ya, supaya kita bisa mengerjakan latihan ini. Jadi misalnya kita ingin buat matriks 3x3, atau 2x2 saja deh, yang mudah ya. 2x2 itu bisa kita buat pakai langsung didefinisikan, sebenarnya juga bisa ya. Matriks sama dengan, jadi begini nanti. Mirip seperti tadi sih, 3,2 misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini matriksnya nanti 3,2 lalu 4,5 ya. Misalnya saya ingin print. Seperti ini ya, jadi matriks saya 2x2. Nah, di sini saya buat soal ini. Pertama yaitu buat loop untuk mengisi matriks 3x3. Jadi bayangkan nih Bapak Ibu kalau harus mengisi satu-satu. Mengisi satu-satu kan sebenarnya bisa ini ya. Cara indexing tadi, kita ingin ambil komponen pertama nih, berarti ke 0,0.
Maka kita di sini indeks ke 0, lalu yang kedua adalah 0 juga. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat seperti ini ya. Misalnya integer input masukkan komponen ke 0,0 dan seterusnya. Tapi kalau matriksnya ini banyak pasti akan susah. Misalnya ini 55 ya. Maka di sini akan coba kita buat dengan cara loop. Nah, ini sebenarnya akan menggabungkan beberapa materi sekaligus ya untuk mengerjakan bagian ini. Oke, pertama, katakanlah saya mau buat 3 kali 3 tadi ya. Berarti kita harus mendefinisikan dulu matriksnya. Boleh kita definisikan atau kita kosongkan dulu juga sebenarnya bisa. Nah, kemudian kita di sini mau 3 kali 3, berarti ada 9 komponen. Kalau Bapak Ibu tulis itu manual, pasti tulisannya banyak. Nah, maka untuk supaya kita tidak perlu mengulang proses itu, kita bisa menggunakan loop. Kira-kira loopnya yang mana? While atau for? Kalau while itu kan kita gunakan tadi, kalau kita tidak tahu kapan berakhirnya loopnya. Sedangkan kalau kita tahu, kita pakai for. Untuk kasus ini, karena kita tahu matriks ini ukurannya 3 kali 3, maka kita tahu akhirnya itu sampai kapan. Maka kita pakai for saja bisa. For, karena matriksnya 3 kali 3, maka I in range 3. Nah, 3 kali kan ada 9 kali ya kita. Jadi nanti kita akan mengisi dari indeks 0, 00, 01, 02, 10, 11, 12 dan seterusnya. Maka di sini kita butuh loop baru. Jadi seperti ini sebenarnya bisa. Jadi kita punya dua loop sekaligus. Ini ya. For I in range 3, for J in range 3. Jadi kita bisa buat loop yang bertumpuk seperti ini. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa masalah indentation. Karena for ini di dalam for yang ini, maka di sini akan di sini ya ada spasinya ini. Ada indentasinya. Kemudian kalau misalnya kita buat di sini, yang mudah dulu ya, kita print I, J. Nah, supaya terlihat dulu nih. Bisa kita gunakan seperti ini, jadi kalau kita jalankan, misalnya ini ya, 00, 01, 02, dan seterusnya. Jadi, artinya di sini tuh, kita akan mulai dari sini. For I in range 3. Jadi, I-nya kan nanti akan 0, 1, 2 gitu ya. Tapi di dalamnya ada loop lagi, for J in range 3. Maka yang dijalankan dulu adalah, ini dijalankan sekali, kemudian pindah ke sini. Jadi, waktu kita mulai masuk pertama, I-nya itu kan nilainya 0. Ketika kita pindah ke sini, dia ada loop J. Dari 0 sampai 2 berarti. Makanya di sini 0 dulu ya. 0, terus J-nya 0. Kemudian I-nya 0, J-nya 1, I-nya 0, J-nya 2, dan seterusnya. Sampai terakhir nanti I-nya 2, J-nya juga 2. Kira-kira seperti itu. Cara seperti ini nanti bakal Bapak Ibu pakai juga. Di latihan soal sepertinya ada yang perlu double loop seperti ini, kalau yang saya lihat ya. Jadi bisa Bapak Ibu pakai cara seperti ini. Yang perlu diperhatikan paling ini variabelnya jangan sampai sama ya. Karena di sini kita udah pakai I, di sini saya pakai J. Oke, kemudian tadi ya, kita ingin mengisi matriks 3 kali 3, maka di sini kita perlu simpan variabelnya. Misalnya kita punya variabel angka gitu ya, angka. Di sini kita perlu input dari user. Nah, supaya bisa input, kita perlu pakai input seperti ini ya. Supaya rapi juga, kita bisa pakai formatting. Masukkan komponen ke I, J. Oke. Nah, namun perlu kita ingat, kalau kita gunakan sintaks input, maka apapun yang dimasukkan oleh user, itu dideteksi sebagai variabel string. Supaya jadi variabel baru, maka kita perlu lakukan konversi variabel. Maka input ini akan kita ubah. Jadi misalnya misalnya jadi integer begitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah melakukan konversi variabel.
Oke, misalnya kita lakukan supaya rapi ya, saya bikinkan. Misalnya 4, 3, 2, dan seterusnya ini bisa. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah mulai masuk loop-nya, kemudian di sini kita menginput suatu angka. Nah, yang kita inginkan, angka ini akan disimpan ke dalam matriksnya. Maka kita bisa gunakan perintah append tadi ya, karena matriks ini kan tadi singkat begitu ya. Maka matriks dot append. Nah, ini oke. Mungkin agak cepat ya di sini. Tapi idenya seperti ini, karena di sini kita matriksnya itu hanya satu list kosong, maka di sini perlu kita isi yang berbeda begitu. Atau mungkin supaya mudah mungkin saya buat satu baris saja ya, kita mengisi list satu-satu. Tapi yang penting tadi itu sebenarnya yang mau saya tekankan ke Bapak Ibu adalah for ini kita bisa gunakan berkali-kali gitu. Jadi misalnya seperti tadi ya. Lalu misalnya kita ada lagi for k in range 3 itu juga bisa. Jadi seperti ini bisa dilakukan berkali-kali. Tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. IJK gitu ya. Oke. Sebenarnya tadi mau saya tunjukkan seperti ini, tapi sebenarnya daripada program terlalu susah, kita buat satu baris saja ya. Kita mau isi dia dengan 5 komponen lah. Dengan cara tadi ya, angka sama dengan input string formatting ya, masukkan komponen ke indeksnya. Kita masukkan indeksnya i. Oke, kemudian kita jadikan list saja ya. List dot append angka. Oke, coba kita jalankan. Di sini dia akan minta variabel ya. Nah, di sini harusnya kita print juga ya listnya itu seperti apa. Ini bisa dilihat. Oke, dengan cara seperti ini kita sudah bisa ya membuat list, dan ini itu akan bergantung dengan user input. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pertama di sini kita pakai loop supaya kita tuh tidak perlu mengulangi masalah ini ya. Karena kalau normalnya itu kan kita perlu hitung satu-satu ya. Variabel pertama apa, variabel kedua apa, dan seterusnya. Sedangkan dengan for loop ini kita cukup dengan 3 baris. Seperti itu. Kemudian di sini kita gunakan konversi variabel karena kalau kita ingat input itu dia akan disimpan dalam bentuk string. Maka kita perlu konversi dulu. Lalu di sini juga ada masalah ini ya, string formatting. Di sini kita ingin indeks ini kita masukkan ke dalam sebuah string ini. Kita gunakan tadi metode append ya untuk memasukkan angka yang sudah dimasukkan itu ke dalam list yang kita punya. Lalu di sini kita print listnya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu misalnya ingin kita mengambil komponen tertentu ya, komponen kedua misalnya. Di situ kita bisa gunakan masalah indexing tadi ya, square bracket, lalu kita masukkan indeks yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin komponen kedua, maka kita masukkan angka 2. Oke. Kesalahan. Oke, komponen keduanya adalah 3. Maka di sini yang di print adalah 3. Kemudian kita print lagi. Kalau di soal ini saya coba minta tadi itu hanya baris dari matriks. Katakanlah kita mau ambil
berapa? Misalnya kita mau ambil 4 komponen terakhir ya, berarti ya, berarti kita mulai dari 1 sampai akhir. Dan misalnya mau kita ambil tengah-tengah juga bisa, misalnya dari berapa? 2 sampai list 2 sampai 4 ini juga bisa ya. Ini square bracket. Oke, di sini bisa ya. Jadi pertama kita mau print komponen kedua, di sini bisa kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini kita mau print dimulai dari indeks ke 1 sampai akhir. Maka hasilnya seperti ini karena seperti ya 3, 2, 5, 6. Jadi komponen pertama, komponen ke-0 tidak akan dihitung. Kemudian yang terakhir kita mau dari urutan kedua sampai urutan keempat. Jadi hasilnya adalah ini ya, 2 dan 5. Karena 2 min 4 berarti kan minus 1 ya. Jadi indeks kedua dan indeks ketiga. Maka di sini 2 dan 5. Mungkin itu, coba saya sederhanakan. Sebenarnya materi dari saya hanya ini. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Mungkin ada kesulitan juga terkait soal-soal mungkin bisa dibahas di sini. Silakan. Silakan Bapak Ibu Guru, jika ada yang masih bertanya ke Mas Zafran terkait materi, boleh ditanyakan sekarang. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin penjelasan Mas Zafran dirasa kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, boleh silakan di sini juga disampaikan juga. Jangan sampai Bapak Ibu Guru nanti dari sesi ini malah makin bingung ya, Kak Zafran ya. Bukan makin mengerti malah makin bingung, jangan sampai. Kita tidak mau itu. Kita maunya Bapak Ibu Guru dari sesi ini mengerti ya. Dan mumpung Mas Zafran lagi di sini nih, Bapak Ibu boleh nih bertanya secara langsung nih, biar nggak, mungkin kalau bertanya lewat Slack atau lewat chat kan biasanya kan mungkin agak-agak kurang ya. Ini mumpung Mas Zafran ada di sini nih. Mas Zafran ada di sini dan Mas Aula juga ada di sini. Boleh nih silakan ditanyakan. Dan juga saya juga di sini. Kalau ada pertanyaan terkait teknis juga boleh ditanyakan. Silakan Bapak Ibu Guru. Boleh bertanya via chat atau boleh langsung di open mic saja. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau misalnya penjelasan saya kurang jelas, bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kami masih menunggu pertanyaannya. Sampai 1 menit ke depan.
Oke, mungkin kalau ada di chat ada pertanyaan nih. Oh, Pak Muhammad ini menyatakan penjelasan dapat diterima dan jelas. Sudah jelas, terima kasih Pak Muhammad Yani kalau sudah mengerti. Alhamdulillah sekali ya, sudah mengerti. Mudah-mudahan bisa semakin jelas dalam pengerjaan pelatihannya. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu Guru, mungkin saya sedikit pesan-pesan sponsor. Kembali lagi mungkin Bapak Ibu Guru kemarin ada yang sudah ini ya, ada yang sudah sempat join sesi-sesi live ini juga sudah mendengar ya tentang program kelas industri ataupun program prakerin yang akan dijalankan oleh LearningX di tahun 2022 ini, di mana kami itu menjalankan pembelajaran itu, sebentar, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Di mana kami membuat kelas ini adalah pembelajaran dan prakerin selama 2 tahun, yang rencananya akan kita nanti jalankan di tahun ini. Dan kemudian untuk materinya sendiri, sebentar. Materinya sendiri adalah kita akan mengadakan kurikulum berbasis industri, yaitu kita akan mengadakan kurikulum pembelajaran industri 4.0, kemudian juga coding, terutama Python juga akan kita pelajari lagi di sini, dan juga web development Bapak Ibu Guru, pengembangan web. Dan kurikulum ini sudah kita siapkan, dan Bapak Ibu Guru yang memang ingin tertarik untuk menjalankan program ini, boleh bertanya, sekarang silakan. Jadi ini adalah program kelas Bapak Ibu Guru selama 2 tahun, dan juga lengkap dengan prakerin. Di sini dari pihak LearningX kita menjamin prakerin untuk setiap peserta. Seperti itu. Mungkin silakan Bapak Ibu Guru jika ada yang ingin bertanya, boleh sekarang terkait program prakerinnya. Apakah Bapak Ibu Guru masih di sini semua? Jika masih ada yang ada di room, boleh ini angkat tangan ya. Bapak Ibu Guru. Jika masih ada pertanyaan terkait materi ataupun terkait dengan program prakerin yang akan dijalankan oleh LearningX di tahun 2022 ini, Bapak Ibu Guru, silakan ya. Boleh. Atau kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru boleh meninggalkan ini ya, nama detail kontak Bapak Ibu Guru, nama, asal sekolah, dan nomor telepon di kolom chat, agar tim LearningX bisa mengirimkan proposalnya kepada Bapak Ibu Guru terkait program prakerin ini, karena memang program prakerin ini memang adalah program yang akan kami launching di tahun ini, Bapak Ibu Guru, program baru, di mana Bapak Ibu Guru ini di mana pelatihan ini menjadi salah satu langkah pertama menuju program prakerin tersebut, karena nanti Bapak Ibu Guru akan menjadi fasilitator dari LearningX di sekolah masing-masing, dan juga program ini adalah program yang memiliki beberapa teknis, termasuk adanya biaya, karena ini adalah karena kami menyediakan program prakerin, yang di mana kami juga bekerja sama tidak hanya dengan perusahaan kami, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah naungan grup LG, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan IT terkemuka lainnya di Indonesia, seperti itu, untuk penyaluran prakerin adik-adik. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai program tersebut atau ingin mengetahui lebih detail, itu bisa langsung meninggalkan saja nomor kontak Bapak Ibu Guru yang dapat dikontak melalui WhatsApp. Nanti akan kami kirimkan detailnya, seperti itu. Mungkin Kak Aula mau menambahkan, Kak Aula, mengenai program prakerin? Mungkin nggak banyak kali ya. Untuk program prakerin kita yang pasti kita bakal jamin bahwa siswa-siswi dari Bapak Ibu Guru bakal kita lempar ke tempat-tempat prakerin yang memang sesuai dengan bidangnya. Dan juga kita bakal menjamin bahwa siswa-siswi Bapak Ibu Guru bakal punya portfolio yang nanti bakal membantu kita juga sebenarnya ketika kita ingin mencoba job matching atau job linking atau semacamnya. Paling itu aja kali ya yang pengen saya tambahin. Ada Mas Adi, silakan. Baik, terima kasih Mas Aula. Jadi ya seperti tadi Mas Aula sempat sampaikan juga Bapak Ibu Guru, ini juga bisa menjadi solusi ya, Kak Aula ya, bagi Bapak Ibu Guru yang masih bingung nih mencari tempat-tempat prakerin untuk anak-anak.
Seperti itu. Dan jika Bapak Ibu guru ingin mendengarkan lebih detail, karena memang ini sifatnya programnya ini sangat spesifik ke masing-masing sekolah ya, teknisnya Kak Aula ya. Kalau bisa Bapak Ibu guru tinggalkan detail kontak Bapak Ibu guru, nama, asal sekolah, dan nomor telepon di kolom chat, nanti kita akan segera menghubungi Bapak Ibu guru, agar diskusi lebih enak dan lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru masing-masing. Seperti itu. Tapi jika ada yang mau ditanyakan hal-hal umumnya, boleh ditanyakan sekarang kepada saya ataupun Kak Aula. Silakan Bapak Ibu guru. Oke, mungkin saya hitung mundur. Mungkin kita hitung mundur Kak Aula ya, dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada pertanyaan Bapak Ibu guru, mungkin sesi ini dari saya, Kak Aula dan Kak Zafran, kita akan menutup sesi pagi hari ini ya, Bapak Ibu guru. Kita mungkin sebelum menutup, jika Bapak Ibu guru masih ada di depan gadget masing-masing, mungkin boleh on cam dulu ya, untuk kita foto bersama Bapak Ibu guru. Oke, silakan Bapak Ibu guru, kameranya di-on-kan. Kita akan berfoto bersama. Oke, sudah on semua nih. Sudah mulai pelan-pelan on semua. Oke, yang sudah on, mungkin kita bisa langsung posenya saja ya. Yaitu SMK bisa. Kita akan foto bersama semua. Silakan. Oke, 1, ditahan posisinya, ditahan senyum manisnya. 1, 2, dan 3. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih sekali sudah bergabung pada sesi pagi hari ini. Rekamannya akan ada di YouTube Learning X nanti per hari Jumat, setelah semua sesinya selesai. Dan saya mengingat kembali Bapak Ibu guru, jika melihat ada beberapa live session, Bapak Ibu guru hanya cukup ikut satu saja ya, karena materi yang dibahasnya akan sama pada setiap sesinya, setiap minggunya. Jadi baru akan berbeda di minggu depannya. Seperti itu, Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih sekali sudah join di pagi ini, dan silakan melanjutkan aktivitas kembali masing-masing. Dari tim UNS kami mohon pamit. Saya, Mas Aula, dan Mas Zafran, kami mohon pamit, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sudah boleh leave room ya. Silakan, Bapak Ibu guru. Terima kasih sekali sudah join. Sampai berjumpa lagi, Bapak Ibu guru. Dan sehat selalu. Terima kasih, Pak.